penurun tegangan dan penaik tegangan. Tapi kalau pakai rangkaian yang ini, nanti prinsip kerjanya seperti ini. Step up ini, bukan step down. Ini nanti prinsip kerjanya seperti ini untuk regionnya. Ini saya persiapkan. Teman-teman bisa juga nanti ada juga, loh gimana caranya kalau kita misalkan mau supaya tegangannya nggak tahu itu mau step up atau step down, kita masuknya juga tegangannya juga variasinya banyak, asal outputnya stabil di tegangan sekian. Itu pakai apa? Pakai apa ya? Mungkin pakai apa? Nah, kalau yang ini kan jelas step down. Jadi yang masuk besar, tegangannya lebih rendah. Kalau ini step up, masuknya kecil, keluarannya lebih besar, tegangannya besar. Nah, gimana kalau kita misalkan nggak peduli masukannya kecil atau besar, kita mau minta tegangannya pasti sekian. Nggak tahu itu lebih besar daripada inputnya atau lebih kecil daripada inputnya. Pokoknya saya minta tegangan outputnya sekian gitu. Itu gimana? Nah, kita siasatin pakai namanya BugBoss ini. Bos ya, apa namanya? Penurun tegangan dan penaik tegangan. Tapi kalau pakai rangkaian yang ini, yang satu MOSFET ini pakai satu heatsink, ini nanti tegangan yang terjadi di beban itu nanti akan terbalik seperti ini. Ya, dia main frekuensi di sini. Ada cara yang lebih bagus, dia tidak membalik polaritas. Ini dengan cara apa? Yang pakai dua MOSFET seperti ini. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya cara kerjanya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini rangkaian ini. Ya, rangkaian ini sama dengan rangkaian yang ini. Makanya dia dinamakan bug ya, penurun, step down dulu. Baru rangkaian yang ini, teman-teman bisa lihat rangkaian ini. Ini sama seperti rangkaian ini. Jadi penggabungan antara yang step down sama step up. Spool ini selain seperti ini ya, digunakan untuk step up dan step down. Itu spool itu kita bisa pakai untuk power supply. Ya, ini contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ini kita bicarakan dulu yang mengenai step down ya, Ya, ini step up ya. Nah, supaya saya bisa pakai lembaran yang ini. Nah, ini rangkaian clocknya yang gerakan di sini, ini clocknya di sini, yang gerakan ke gate-nya ini ya. Ini ada MOSFET sama seperti ini, MOSFET cara kerjanya. Spoolnya di sini, sumber tegangannya di sini. Jadi ini rangkaian, ini diodenya di sini, kapasitor di sini, outputnya di sini ya. Jadi ini rangkaiannya step up. Teman-teman bisa lihat ya. Sebetulnya rangkaian sederhananya itu seperti ini ya. Rangkaian sederhananya seperti ini. Cara kerjanya sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, ini merupakan rangkaian step up. Ini keluarnya juga DC dan lebih besar. Nah, ini 1260, ini masuknya 915 sampai dia bisa 60. Selain ini bisa pakai spool ini, bisa untuk ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini cara kerjanya seperti yang video saya yang sebelumnya. Dia kan itu kan berupa dari listrik AC ya, power supply di DC kan pakai kiprok, jadi DC yang besar 300 sekian volt, 320 sekitar 320 volt, baru masuk rangkaian clock ini. Dia pakai ini untuk induksi ke sini, ke sini ke trafo, baru dia trafonya disearahkan baru keluar DC seperti itu ya. Kalau ini kan kita pakai tegangan 12 sampai 18 volt ya, inputannya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita pakai baterai atau mungkin pakai spool motor atau apa segala macam. Ini yang saya maksud dengan kiprok yang baru ya. Kiprok atau regulator yang baru yang kita bikin ya. Saya kan ada wacana tempo hari yang saya omongkan. Kita mau kalau bisa kita bikin kiprok yang sesuai dengan selera kita dan efisiensinya lebih tinggi dan lebih bagus. Ini yang merupakan seperti ini. Ini saya ambil dari Electrobuff ya. Teman-teman bisa lihat judulnya 150 DC to DC flyback SMPS. Ini teman-teman rangkaian yang di sini sebelah sini, ini rangkaian nggak usah teman-teman ganti. Cuman yang teman-teman yang ganti cuman
jumlah lilitan ini aja disesuaikan, keluarnya mau berapa. Kan kita nggak perlu sampai 20 ya. Mungkin ini kalau 3 lilitan, kalau ini sampai 320 ya kita bagi, berarti 320 per 120 berarti 1 lilitannya berapa. Itu seperti itu. Nanti kita mau keluarnya berapa tinggal kalikan hasilnya tadi. Jadi 320 volt dibagi 120 T gulungan ya. Ini kita bagi, ternyata keluarnya 2,6666. Kita ngomong 2,67 volt ya. Misal, kita ngomong misalkan gini, kita maunya keluarnya tegangannya di sini misalkan 16 volt ini. Kita tinggal bagi aja 16 dibagi 2,66. Jadi di sini 16 volt dibagi 2,6 sama dengan 6 lilitan. Di sini teman-teman bisa kasih lilitan itu cuma 6 aja, 6 lilitan, 6 putaran gini. Ini saya sudah kasih clue-nya ya, clue-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa bervariasi sendiri, mau tegangannya keluar di sini berapa. Itu maksimalnya ya, itu maksimalnya. Jadi maksimalnya ini kan tadi kan karena kita ngambil yang maksimal tadi ini seperti ini. Kalau teman-teman mau kayak dia bisa lebih naik lagi, turun lagi ya, kita ambil tengah-tengah. Mungkin ini pembagiannya ini bukan 320 tapi kita ambil misalkan 200 volt bagi 120. Jadi per lilitannya berapa volt. Nanti tinggal kalikan perlunya berapa dibagi dengan yang hasilnya ini. Nah, dibagi ini. Nanti keluar berapa lilitan. Nah, teman-teman bisa bervariasi di sini. Tapi rangkaian yang ini biarin tetap aja. Ini berbeda, cara kerjanya berbeda dengan yang step down tadi. Ini namanya power supply switching. Dia pakai switching. Dia pakai kumparan induksi. Seperti trafo ini, fungsinya seperti trafo seperti ini. Dia main switching. Jadi berbeda, tidak seperti yang tadi untuk nyimpen. Bukan. Justru ini dia main induksi, jadi dia main pulse. Main pulse ini bedanya di sini. Nah, cara kerjanya berbeda. SMPS ini ya, switching power supply ya. Ini beda cara kerjanya. Kalau yang tadi, kalau untuk step down, dia bermainnya untuk nyimpen energinya, nyimpen energi lepas. Itu seperti itu. Kalau yang di SMPS, ini dia main ininya, medan magnetnya. Karena gini, prinsip dasarnya begini. Kita ada sebuah spool ya. Kita kasih magnet utara, selatan gini ya. Kita maju mundurkan, kita mainkan fluknya ini, kita mainkan medan magnetnya. Kalau medan magnetnya tetap begini, dia sesaat aja keluar, habis itu berhenti. Tapi kalau begitu kita mainkan gini, kita goyang-goyang, ini nanti akan keluar tegangan. Tergantung bolak-balik ya, dia bisa plus min gitu ya, bisa keluar tegangan. Seperti itu. Yang ini dia main di medan magnetnya ini, yang di sininya. Teman-teman bedakan ya, ini dua prinsip yang berbeda. Kalau kita main SMPS, ini yang kita mainkan itu adalah medan magnetnya. Kalau kita main di step down atau step up, kita yang mainkan itu di penyimpanan arusnya, penyimpanan energinya yang kita mainkan. Teman-teman perlu tahu seperti itu ya. Jadi yang kita mainkan kalau untuk di SMPS itu adalah medan magnetnya. Oh ya, juga gini, nanti di regenerasi atau apa segala macam itu kan juga ada medan magnet seperti ini ya, yang ditimbulkan ya. Nah, itu menimbulkan. Jadi gini, teman-teman ya. Tadi kalau regenerasi ini kan bermain dengan magnet ya, dia bisa menghasilkan tegangan. Nah, sebetulnya memerlukan inti. Makanya intinya harus bagus. Contohnya juga tergantung dengan frekuensi ya. Kita mainnya frekuensi berapa. Kalau dia frekuensi rendah, kita bisa pakai current, pakai besi. Tapi kalau kita pakai plat ya, pakai besi plat itu frekuensi rendah ya. Tapi kalau kita pakai switching yang tinggi, frekuensi tinggi, puluhan kilo, nggak bisa pakai inti besi yang maksudnya berupa plat. Karena kenapa? Ada eddy current ya. Nanti panjang penjelasannya, teman-teman bisa di Google atau apa. Itu mengenai eddy current karena keterbatasan bahan ya, makanya pakai ferrit. Nah, pada motor BLDC sebetulnya frekuensi untuk perubahan itu tidak seberapa tinggi, sehingga masih memungkinkan pakai intinya pakai plat. Makanya biasanya dia pakai plat. Sebetulnya kalau dia pakai misalkan pakai yang untuk high speed ya, current-nya itu selalu berupa ferrit. Teman-teman bisa perhatikan. Tapi berupa ferrit itu getas dan nggak kuat getaran kalau terlalu tinggi atau mungkin kena pukul atau kena lubang atau apa bisa pecah. Nah, itu sebetulnya ini juga jadi permasalahan yang pelik ya, istilahnya permasalahan yang pelik. Nah, makanya kalau pemilihan satu buah current ya,
inti ya, inti itu keren ya, keren inti itu sebetulnya penting. Jadi kalau teman-teman beli motor BLDC itu kalau kerennya bagus, itu pasti induksinya bagus, magnetnya jadi bagus. Jadi kualitasnya itu juga ditentukan dengan magnetnya dan kerennya. Kita percuma, kita elektroniknya kita canggihin, bikin canggih, bisa begini apa segala macem. Tapi kalau kerennya nggak mampu, ya jadi mubazir. Magnetnya juga nggak mampu, itu juga mubazir. Gimana caranya kita kan bisa mantau itu, ini lebih bagus, ini kurang bagus. Nanti untuk minggu depan kita bikin alat sederhana untuk mengukur kekuatan medan magnetnya ini. Karena kita nanti ke depannya ini akan bermain dengan magnetnya, kekuatan magnetnya ya. Kekuatan magnetnya bukan untuk penyimpanan ini ya, bukan untuk penyimpanan energinya yang di sini ya. Tapi kekuatan magnetnya itu yang kita untuk motor BLDC itu yang paling penting ini magnetnya. Nanti kita bisa bikin alat ukur yang sederhana untuk mengukur itu. Jadi kita bisa tahu, oh ini magnetnya kalah bagus dengan magnet yang ini. Pabrik mereknya ini sama mereknya ini berbeda. Dia bentuknya sama, ukurannya sama, tebalnya sama, lebar panjang lebarnya, tingginya sama, tapi kekuatan magnetnya berbeda. Nah itu nanti ngefek di torsi, di speed dan lain-lain, itu ngefek banget. Dan di kerennya juga pengaruh. Dan juga lagi spool yang sekarang, hati-hati teman-teman, hati-hati. Banyak spool yang menyerupai tembaga, tapi dalamnya itu cuma aluminium. Itu juga perlu diperhatikan. Karena kenapa? Karena nanti beda, nanti arusnya yang bisa mengalir ke dalam spool ini itu berbeda jumlahnya. Kekuatan magnetnya yang ditimbulkan juga beda. Nah, makanya kita perlu alat ukur, satu referensi untuk mengukur, memastikan bahwa ini bagus gitu, sesuai dengan standarnya kita, keinginan kita gitu, seperti itu ya. Nah, kita bikin. Nah, saya kasih clue sedikit. Kita bikin itu, kita manfaatin Hall sensor ya. Hall sensor yang mana yang kita pakai? Itu Hall sensor yang di throttle gas ya. Yang tipe yang untuk throttle gas. Karena kenapa? Kalau throttle gas itu kan dia menjauh, medan magnetnya dia tegangannya keluarnya rendah gitu. Kalau dia mendekat dengan magnet itu tegangannya semakin tinggi. Nah, itu clue dari saya ya. Nanti jadi teman-teman nanti bikin alat yang seperti itu. Jadi kita pakai Hall sensor yang murah-murah itu, yang untuk throttle gas itu mungkin cuman berapa ribu, 2.000, 3.000 rupiah. Terus kemudian kita pakai avometer, mungkin avometer yang ada kita pakai. Dan kita pakai regulator 5 volt ya untuk masukkan tegangan di situ. Kemudian kita bikin posisinya berapa, jaraknya berapa, supaya kita bisa ngetes itu kurang lebih tegangannya yang ditimbulkan berapa volt. Nah, jadi kita bisa ukur kekuatannya. Semakin besar nanti displaynya di sini keluarnya tegangannya semakin besar, berarti magnetnya di situ yang ditimbulkan semakin besar. Itu gitu. Jadi ini cuman buat indikator ya, membedakan antara yang lebih bagus dan yang kurang bagus. Itu seperti itu ya. Sekian dulu video dari saya. Tunggu video kita minggu depan selanjutnya. Terima kasih.